Muslim untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah yang insya Allah dilanjutkan dengan kajian gerakan subuh berjamaah. Alhamdulillah sudah dibersamai oleh Ustadz Suryanto, sudah ada di tengah-tengah kita Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kedua, sholat beriring salam kita curah limpahkan kepada baginda kita, Nabi besar kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sama-sama kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul kiamah. Bapak Ibu yang baik yang Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kajian gerakan subuh berjamaah lepas Ramadan kemarin kita bisa mulai kembali. Pertemuan pertama kemarin sudah kita laksanakan, ini lanjut kepada pertemuan kedua. Bismillah, mari kita istiqomahkan bersama kegiatan ini agar senantiasa bisa menjaga keimanan yang ada di dalam hati kita. Amin Allahumma amin. Baik, untuk mengefektifkan waktu Bapak Ibu sekalian, kita mintakan nasihat terbaiknya dari Ustadz Suryanto untuk kita semua. Kita mulai terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya kepada Ustadz Suryanto, kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dari barat menuju utara, pagi hari kubuka dengan doa. Oh, salah. Naik motor rodanya 2, dari barat menuju utara. Pagi hari kubuka dengan doa, tak lupa salam damai sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini materi bahasa Indonesia anak-anak kelas 2 itu baru dipantun, Bu. Jadi ditajamkan. Lagi nggih? Kuda pergi membawa papan, hilang giginya diambil pelikan. Selamat pagi bapak-bapak yang tampan. Semoga rezekinya semakin dilancarkan. Amin. Pantun buat saya mana Pak? Gitu, buat ibu-ibu ini ya. Minta kakak membawa nanas, datang ke kamar membawa mangga. Selamat pagi, selamat beraktivitas untuk ibu-ibu yang cantik jelita. Ubur-ubur ikan lele, habis subuhan nanti makan subur le, makan bubur. Sarapannya apa? Bubur buatan ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini Allah mempermudah kita, Allah meringankan hati kita untuk bisa berangkat ke masjid ini, menunaikan salah satu ibadah yang paling utama gitu. Salah satu ibadah yang paling utama yang tidak semua orang itu mampu melakukannya. Termasuk juga setiap orang muslim gitu. Tidak semua orang muslim itu mampu untuk melakukan hal ini, yaitu sholat subuh secara berjamaah. Dan alhamdulillah kita tadi dibersamai oleh Mas Komandan, Mas Yogi, yang sudah menjadi imam dengan murotal bacaan yang luar biasa, merdu gitu. Kalau saya jadi anak buah beliau itu pokoknya digondeli Mas Yogi itu, nggak boleh pergi kemana-mana, ibu sekalian, karena desas-desusnya gitu. Konon gitu, beliau akan diculik oleh sekolahnya untuk jadi musrif gitu. Benar gak sih?
Jadi musyrif itu pengelola pondok pesantren, Bu. Jadi harus mukim di sana. Pokoknya nggak usah bilang siapa-siapa, saya yang memprovokasi. Pokoknya nak iso digondeli gitu. Atau doane lele. Muga-muga len daftar oke. Hari ini saya membersamai ibu-ibu sekalian. Sudah lama kayaknya saya tidak membersamai. Mungkin Mas Yogi sudah menemukan pilihan yang lainnya gitu, yang lebih banyak gitu, sehingga sing lawas ki rakangge gitu. Dan alhamdulillah masih bisa membersamai panjenengan sekalian. Sebuah kebahagiaan yang luar biasa bagi saya gitu, terutama untuk yang menjaga hati saya juga gitu, menjaga keimanan saya juga, biar tidak berkeliaran gitu, biar tidak berkeliaran kemana-mana. Nah, hari ini kita insya Allah mari kita belajar bersama-sama. Ini masih di bulan Syawal nggih. Tanggal 26 Syawalnya berakhir nanti tanggal 28 April gitu insya Allah. Maka kayaknya masih rada wangun kalau materi-materi kita pagi hari ini masih sedikit lah nyepil kecil-kecil terkait dengan rangkaian ibadah gitu ya, dari Ramadan kemudian sampai dengan bulan Syawal gitu, sehingga harapannya kita bisa bisa menata dengan rapi hasil-hasil yang sudah kita dapatkan selama bulan Ramadan, kemudian kita petik di bulan Syawal dan dijaga hasil itu sampai dengan 11 bulan berikutnya, kemudian bisa bertemu dengan Ramadan lagi, sehingga kebaikan-kebaikan itu bisa tetap abadi dan terjaga, tertambal sulam, mungkin karena godaan-godaan, dosa-dosa yang kecil-kecil itu, sehingga bisa betul-betul kebaikan itu kebaikan yang berkualitas bagi kita semuanya. Ibu-ibu sekalian, ibu-bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu saja ketika sudah sampai di bulan Syawal, sudah mulai dari nol lagi, itu kayak SPBU gitu ya. Jadi sudah mulai dari nol lagi. Kemarin nyelengi buat badan ketoke ya wis rampung gitu. Dompet-dompetnya juga sudah fitri kembali, gitu nggih. Orang ming atine sing resik ketoke dompete juga sudah resik juga, ora kalah resike. Gitu. Maka kemudian di bulan Syawal ini sudah mulai, yuk kita berkarya lagi, yuk kita makarya lagi, kembali ke bumi untuk beraktivitas seperti biasanya. Sing dadi guru yuk kek ndang mulang, sik duwe sawah yuk kek ndang dipaculi, sik duwe parkiran ya le toto sing rapi gitu. Ada yang petugas parkir Abu Bakar Ali? Enggak ada nggih. Nah, karena sebentar lagi taman parkir Abu Bakar Ali akan dialih fungsikan. Terus petugas parkirnya nong di yang sudah ada, ya pokoknya digolek ke kantong parkir, yang penting iso maem gitu. Terus lihat dodol sayuran, dodol makanan di sana piye? Jawabannya itu, yos sopo kon dodolan nong kene gitu. Jawabannya kayak gitu. Jadi ya kita erano ganti rugi nih gitu. Mudah-mudahan tidak ada yang di sana dan kembali beraktivitas seperti semula. Mudah-mudahan gajine munda gitu nggih. Ada yang jualan dagangannya ya laris gitu. Ada yang jualan kelapa, Bapak Ibu. Ya sekarang baru rego larang-larangnya nggih. Kelapa Kulon Progo itu baru larangnya. Enggak tahu kok ya iso pinter
dolanan rego gitu. Ketoke kelopone iku ya dhisik iki ya bentuke kaya ngono gitu. Saiki ya kaya ngono kok regone iso gonta-ganti gitu. Pokoknya kita kembali beraktivitas kembali sebagai ibu rumah tangga yo nyambut gawe, ibu rumah tangga, bagi ibu yang bekerja, yo bekerja gitu. Kemarin saya menemukan materi yang baik, kok kebetulan yang buka itu istri, yang isi itu Ustadz Adi Hidayat terkait dengan istri yang bekerja gitu. Istri bekerja itu boleh nggak Bu? Boleh, sangat boleh istri bekerja itu boleh, tapi pasti akan ada konsekuensi dari bekerjanya itu. Ada tugas dan kewajiban yang melekat pada diri istri itu akan akan terpengaruh, akan terganggu mergo nyambut gawe ini gitu. Saya sama itu, nah, rungokne mi gitu. Allah ayah ki nek ketemu materi nggo mojok ke istri niki seneng banget gitu. Ya ora ngono kuwi cen ngono kuwi mosok ya. Aku kudu kon umbah-umbah, asah-asah, nglempiti umbahan, mepeni gitu. Terus kowe kon ngopo mi? Ya golek duit ya gitu. Duitnya nggo sapa mi? Ya tak pek dhewe gitu. Saya enggak berani nembung minta uang istri saya karena uang istri itu ya uang istri sendiri gitu. Tapi gendeng rawani nembung ya akhirnya juga ra nembung. Memberikan harta istri memberikan hasil bekerjanya kepada keluarga, kepada suami, itu nilainya sedekah. Luar biasa kan Bu? Jadi bukan kewajiban. Satu, mulai bekerja di bulan Syawal. Yang kedua, sudah mulai berkurang beban dosa-dosanya. Kan gitu nggih. Karena apa? Karena asbab apa? Sudah saling memaafkan. Sudah salam-salaman. Sudah syawalan gitu. Ibu-ibu kasepuan, bapak-bapak kasepuan sudah syawalan berapa kali Bapak? Pak RW? Trah moro sepuh, trah besan, trah mantu dan lain sebagainya. Jadi dosane iki tapis tenan. Dosane iso rusik tenan mergane salamane iso dibalani ping bola-bali. Salaman sebagai jamaah masjid ya kuwi wonge. Sawalan RT ya ketemu neh kuwi wonge gitu. Salaman RW, alah kowe meneh rung sida gawe desa wis salaman meneh gitu. Salaman pedukuhan juga seperti itu. Tapi enggak apa-apa. Alhamdulillah itu menjadi bagian dari ikhtiar kebaikan gitu nggih. Menjadi kebiasaan baik yang hanya dilakukan, yang hanya terjadi di Indonesia saja gitu. Terutama di Pulau Jawa. Sawalan-sawalan semacam itu. Di belahan negeri yang lain itu nggak ada sawalan, nggak ada salam-salaman. Bahkan kalau di Mesir itu Idul Fitri itu hari raya kecil gitu. Sehingga mereka liburannya juga liburan tidak banyak. Baru nyambut gawe. Hari raya besar mereka itu kalau di beberapa negara itu ya Idul Adha. Termasuk Cak Imam Al-Madurani itu. Biasanya wong-wong Madura itu Idul Fitri ya tetap dodol sate gitu. Kan gitu kan, tetap bakulan karena mereka Idul Fitrinya yang hari raya besarnya itu adalah Idul Adha. Hari raya kurban mereka bisa libur berhari-hari. Ngoten nggih, Cak? Alhamdulillah. Beliau orang Madura, Ibu. Jadi hati-hati sama beliau nek nesu ngejak caruan. Enggak ding, beliau orang baik tuh. Baik, serba-serbi sawalan juga sudah kita lakukan bersama, gitu nggih. Saling berkunjung. Kalau di Gamping Lor masih budaya saling berkunjung masih ada nggih, Bapak Ibu nggih? Apakah atau mungkin bersolat habis sholat Id terus kumpul di masjid terus sawalan gitu? Gitu nggih, Bu? Oh. Habis sawalan ikrar bersama, ikrar sawalan wis cukup, nggak usah keliling kampung gitu.
Sing keliling biar anak-anak gitu ya. Karena punya misi khusus mereka itu kalau keliling-keliling. Tidak salah sih. Baik-baik saja sih itu. Tapi ketika kita memahami betapa besarnya manfaat saling berkunjung, kemudian di dalam acara kunjungan itu terjadi jabat tangan antara si A dan si B dan mengetahui fadiahnya, wah ya Allah luar biasa. Bersyukurnya punya kebiasaan halal bihalal saling berkunjung dari masjid ke masjid. Mungkin 10-15 tahun yang lalu budaya itu masih sangat melekat gitu. Tidak ada acara sawalan bareng-bareng gitu. Tidak ada kumpul di masjid gitu. Dan mereka betul-betul memanfaatkan momen lebaran itu untuk benar-benar saling berkunjung gitu. Walaupun saat ini masih ada gitu. Hari kedua, hari ketiga, hari keempat itu masih terlihat orang naik motor dengan pakaian sarimbitan, irit-iritan. Oh, mereka akan berkunjung ke saudara atau ke mana. Itu masih ada seperti itu. Di tempat saya pun juga seperti itu. Pokoknya habis sholat id langsung kumpul nong masjid, salaman. Tetapi pada prinsipnya tidak boleh sawalan bersama itu kemudian menghapus kebiasaan baik untuk saling berkunjung dari hati ke hati, untuk betul-betul menyelehke permasalahan, nyelehke masalah, kemudian dengan tulus meminta maaf dengan redaksi yang bermacam-macam, gitu nggih. Bahasa yang tirik-tirik, kromo alus yang tirik-tirik, itu menjadi sebuah sesuatu yang luar biasa, yang bisa jadi itu tidak bisa dilakukan, berat untuk dilakukan ketika di luar bulan Syawal, kan ngoten. Entah dengan alasan malu, entah dengan alasan gengsi, sehingga kesalahan itu, permaafan itu ditunda sampai dengan Syawal, ben lebih enteng gitu. Gitu ya. Jadi kebiasaan-kebiasaan itu mestinya kita lestarikan, terutama yang nem-nem ini. Mas Yogi, Mas Imam yang usianya masih 40 tahunan, masih punya kasepuhan, simbah, ya disilaturahimi gitu. Selain mendapatkan mendapatkan keberkahan, ya oleh berkat juga mesti bakal disuguh gitu. Disuguh opor, kupat, sirup, keporo Bali ya di sangoni gitu. Dan itulah berkah silaturahim itu seperti itu. Seperti yang sudah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syarrahu ayyub satalahu fi rizqih wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung silaturahim. Ini kayaknya sudah sering saya sampaikan istilah silaturahim. Silaturahim itu menyambung rahim, menyambung kekerabatan, kakak pertama dengan kakak kedua, sepupu dengan sepupu. Itu tepat ketika kemudian diistilahkan dengan silaturahim. Allah memberikan kunci, Allah memberikan resep. Nek seliramu pengen rizkimu jembar, umurmu dawa lan berkah, gampang, sambunglah silaturahim. Dan di sawalan ini janji itu betul-betul kemudian kok terbukti gitu ya, terbukti tenan gitu. Apalagi kalau kita punya momongan, punya anak telu, po papat, po limo gitu. Nek silaturahim nggawa putra limo, biasanya ya disangoni
amplop 5. Disuguh isih disangoni, dan sangu itu sudah disiapkan oleh simbah-simbah kita, oleh bapak-bapak kita, oleh ibu-ibu kita, oleh tokoh masyarakat. Itu sudah beberapa hari sebelum lebaran itu wis tuku amplop lebaran, diisi dengan lembaran uang sing isih anyir-anyir, nomor serine isih urut-urut. Diniatkan apa? Diniatkan betul nek ana wong moro, ana sedulur sing moro bakal tak saweri. Terus nggih Bu? Ngoten to Bu? Nggih Pak RW nggih. Nah, seperti itu. Nah, sik bodo yo anake putra-putri kita. Awet urip mesti yo seneng, ora bakal terus ketika sawalan kuwi terus cucuh-cucuhan nyalah-nyalahke. Enggak, mereka akan dengan gembira, dengan sukacita, dengan wajah sumringah gitu untuk saling ngobrol. Termasuk hal semacam ini, bersilaturahim semacam ini itu juga akan memanjangkan, insya Allah akan memanjangkan usia kita. Panitia juga sudah mundar-mandir menyiapkan menu gitu. Wis rasah nang pasar Gamping, ketoke sarapan bubur ki iso di ngawetke luwe sampai dengan siang hari. Ternyata mlebu surga ki gampang ya. Kan ngoten. Wis ngibadah oleh pahala disuguh. Bali masih disangoni, masih ada sangu sayuran enggak? Oh, udah enggak? Oh, masih libu. Mlebu surga. Wes kurang piye, Masya Allah. Masjid yang sesungguhnya itu ya masjid seperti ini, betul-betul masjid yang memakmurkan, bukan hanya sekedar hanya untuk ibadah-ibadah saja. Kalau ceritanya ketua takmir Sragen itu, Al-Falah Sragen itu, ketika beliau datang ke sebuah masjid di Jawa Barat itu memberi pancingan, ngajari seperti ini. Iki kok masjid kok sepi banget gitu. Infaki sesasi ya ming 3 juta gitu. Maka takmir membuat gebrakan. Ini mau akan kita coba gitu. Takmir membuat gebrakan. Anak-anak dikumpulkan tuh, bocah-bocah dikumpulkan. Nak, kalau kamu bisa berangkat ke masjid sholat maghrib, sholat subuh, sholat maghrib, sholat isya, dan sholat subuh berjamaah, maka tak opai 10.000. Bocah-bocah kayak gitu. Kalau mampu untuk berangkat ke masjid isya, maghrib, isya, subuh berjamaah, tak kei sangu 10.000. Kira-kira kalau anak-anak diiming-imingi kayak gitu, semangat untuk berangkat betul Bu? Ini Mas, hai, cah ganteng. Ini Mas siapa namanya? Mas Akmal. Kalau sehari dikasih uang jajan ibu berapa? Oh, 10.000. Kok podo ya? Tiap hari ya? Hari libur tetap dapat jatah ya? Hah? Wah, keren. Luar biasa. Di rumah dapat sangu 10.000, di masjid dapat sangu juga 10.000. Nah, setelah semua berjalan gitu kan, semua berjalan, Pak Takmir itu masih punya gebrakan lagi, masih ke anak-anak itu. Nah, kalau kalian bisa mengajak bapak ibu ke masjid gitu, takjak piknik nang Biro Loko. Oh, larang nggih? Oh, larang. Kelarangan. Nang dia, nang timbangan tebu. Tapi semangatnya seperti itu. Kalau di Jawa Barat, takjak piknik ke Kebun Raya Bogor. Gitu.
Karena di Jawa Barat sana, ini terjadi di Jawa Barat sana. Program pertama, gebrakan-gebrakan takmir seperti itu. Program pertama ngupai 10.000, tapi syaratnya maghrib isya jamaah. Setelah mereka konsisten untuk melakukan itu, gebrakan berikutnya ngajak bapak ibu berangkat ke masjid. Nah, ketika bapak ibu berangkat ke masjid, takmir membuat gebrakan berikutnya, yaitu apa? Mulailah misi itu dijalankan, membagi kenceleng. Kota infak itu membuat pengajian besar. Ketika bapak ibu mereka itu sudah berangkat ke masjid, kemudian takmir itu sudah menyiapkan kotak infak. Yang kotak infak itu dibuka seminggu sekali atau sebulan sekali itu. Seminggu sekali, bareng dengan pengajian rutin. Ketika pengajian rutin datang sambil membawa kotak infak, kemudian disetorkan ke takmir, dibuka bareng-bareng. Apa yang terjadi? Yang semula infak takmir itu sebulan hanya 3 juta, bukan hanyalah, sebulan itu 3 juta, dengan gebrakan-gebrakan yang bertahap itu, hari ini kata beliau itu, infaknya itu sebulan sudah mencapai 70 juta. Memang semangatnya seperti itu. Infak kami itu dari jamaah kami gitu. Infak masjid dari saku dompet jamaah masjid. Ini menjadi inspirasi bagi kita semua bahwa ternyata masjid itu adalah pusat peradaban. Masjid itu menjadi tempat yang dirindukan untuk didatangi. Seperti hanya Cak Nom pengen datang ke kafe toleransi, bento, kobesa, angkringan, timbangan tebu. Mereka berbondong-bondong bersemangat untuk datang ke sana. Karena apa? Karena ada sesuatu yang menarik. Karena ada sesuatu yang ngangeni gitu. Nah, masjid tidak hanya berjalan dengan rutinitas seperti biasa, gitu. Maka jangan heran ketika jamaah masjid itu hanya penuh oleh jamaah-jamaah pensiunan. Pensiunan. Ya so pinten 20 tahun, 50 tahun. Pitung dosa nggih, Kung. Pitung dosa. Swidak gangsal niku pun pensiunan sedoyo. Niki sik cah nom pundi? Nah mboten Mas jenengan. Ra ono lene malah cilik banget gitu. Cah nom-nom ten pundi coba? Bapak-bapak muda kemana coba? Tempat saya itu Bu, hari ini bapak-bapak muda, anak dulu murid saya gitu, bapak-bapak muda itu sepanjang malam, setiap malam itu punya aktivitas dolanan monopoli. Dolanan monopoli, wis karambol wis biasa, catur biasa, remi biasa, gaple biasa. Akhirnya mereka kemudian membuat dolanan monopoli gitu. Wah, ini masalah nek tidak dimanfaatkan. Kemudian saya bilang, bro, kalian itu sepanjang malam, hampir setiap malam itu dolanan remi, nganti tekan jam 11 jam 12 kuat. Mbok yo disisihke 1 malam saja, dalam 1 bulan gawe kegiatan nang masjid. Harus ada gebrakan-gebrakan seperti itu, dan Baitul Faizin sudah melakukan itu. Semangatnya semangat berjamaah, bukan motivasi pribadi. Nek motivasi pribadi biasanya ora awet suwi. Jadi ayang-ayangan bersama-sama. Ini jamaah program subuh berjamaah sudah berjalan sekian tahun ya Mas Yogi. Berapa tahun Mas Yogi? Berapa tahun? 2 tahun. Wah, 2 tahun itu suwe banget loh. Infaknya gitu kesehatan terus gitu. Alhamdulillah. Mingin nih. Gitu ya. Mari kita jadikan masjid kita itu masjid yang ngangeni, bukan hanya untuk bapak-bapak ibu-ibu. Kenapa bapak penuh dengan bapak-bapak ibu-ibu yang sudah sepuh? Yus onone yus mergo
ora ana kegiatan liyane, itu aja. Iso selonjoran, iso lendetan, iso ngelus-elus dengkul gitu. Apa mana yang di pojok-pojok niku miring tengen oleh tembok, miring kiwa oleh tembok. Rata-rata wungu-wungu Ustadz wis salam penutupan. Loh, kamu mau ngisi apa kamu? Kasuma nggak akan tumuju wonten ing Panti Bujono untuk menikmati hidangan yang sudah disediakan. Alhamdulillah, pengajiannya semengko wae gitu. Seperti itu. Nah, insya Allah di bulan Syawal ini suruknya jam berapa nih? 5.47. Oh, masih lama ya. Insya Allah di bulan Syawal ini menjadi semangat bagi kita untuk menambah varian jamaah, menambah komunitas jamaah bareng-bareng gitu. Saya nanti juga sinau dengan Mas Yogi, biar caranya bisa menarik jamaah-jamaah yang anak-anak muda itu untuk bisa senang ke masjid. Gak usah sedih Mas Yogi, ini masalah cah nom-nom bukan hanya masalah di Baitul Faizin saja, di mana tempat juga ngono kuwi wangele pol gitu ya. Ramadan itu juga gitu, seneng menyiapkan takjil itu seneng, tapi wayahe salat ilang kabeh, nggak tahu no ngendi gitu. Tapi alhamdulillah tahun ini mereka sudah mulai berjamaah, alhamdulillah. Yo saya kira ada fase bosen rutinitas dolan terus itu, ada fase-fase bosen semacam itu. Nah, Bapak sekalian, di bulan Syawal ini betul-betul menjadikan kita menjadi orang yang baru. Setelah ditarbiyah, diajari, disinauni Allah Subhanahu wa taala selama bulan Ramadan kemarin. Selain silaturahim, panjang umur, dan kita pun diajari untuk bersedekah. Kan gitu. Tidak sedikit dana yang kita secara pribadi yang kita siapkan, yang biasanya itu tidak dikeluarkan di luar bulan Ramadan. Nakjil gitu kan, nakjil, nyiap ke infak, ketika subuh ono infak, tarwih ono infak, dan biasanya itu tidak terjadi di luar-luar bulan Ramadan. Tetapi yakinlah bahwa sedekah itu tidak akan membuat diri pensedekah itu melarat. Tidak ada kisah, tidak ada testimoni, tidak ada sejarahnya wong sing seneng sedekah kuwi melarat uripe, rekoso uripe. Tidak ada babar blas. Keporo malah melimpah. Rezekine ora lokak ningo tambah kebak, ora wutah tetep wutuh, ora mabul saya kumpul. Seperti itu, termasuk sendi kita, termasuk tubuh kita. 1400 tahun yang lalu, ketika belum ada ilmu kedokteran, ketika belum ada dokter Arifuddin yang terkenal dengan dokter bedak, dokter tulangnya itu, Allah sudah ngajari Rasulullah bahwa di dalam tubuh manusia itu terdapat sendi-sendi dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki. Jumlahnya berapa? Berapa? Ustaz? 360 sendi. Pada waktu itu orang-orang sapa sing gelem dadi korban percobaan untuk ngitung sendi, nggak ada. Tapi Rasulullah langsung menyebutkan ada 360 sendi dari tubuh manusia, dan itu terbukti 1000 tahun lebih berikutnya dari ilmu kedokteran, bahwa ternyata setelah melakukan penelitian-penelitian, riset-riset gitu, betul ternyata jumlah sendi ini apa nggih? Ugel-ugel, ruas tulang itu ternyata betul 360 banyaknya. Dan setiap ruas tulang itu memiliki hak untuk disedekahi. Maka bisa jadi ketika hak itu tidak ditunaikan, hak-hak persendian itu tidak ditunaikan, yang muncul kemudian apa? Frozen shoulder.
diobahke loro, ditekuk gringgingan, ngadeg jimpe, obah sithik keram. Ora nggih? Ditekuk ora iso entak ya ming diselonjorke. Karena apa? Bisa jadi hak-hak atas sendi itu tidak ditunaikan dengan cara bersedekah. Sedekahnya apa? Di dalam hadis itu dikatakan nek ana beling ya disingkirke. Tur nek ra iso sedekah kaya ngono kuwi iso cukup diganti dengan salat duha. Seperti itu. Dan itu kita harus tahu. Dan sekali lagi sedekah itu memancing rizki kita. Termasuk zakat itu. Kalau boleh memilih, panjenengan milih orang yang kena wajib zakat atau milih orang kena wajib zakat, Bapak Ibu? Milih zakat napa mboten zakat? Zakat. Mergane orang yang kena wajib zakat itu mesti wong sugih. Gitu. Berapa ukurannya orang wajib zakat? 2,5%? Nek wis duwe bondo sing okae padha karo emas seberat 85 gram. Sakniki sak gram pinten? 1.900.000. Ngoten nggih. 1.900.000 ya anggap aja dibulatke dadi 2 yuta. 85 ping loro. Pinten? 170 yuta. Nek wis duwe bondo ya dikurangi 165 juta. Orang yang kena wajib zakat itu nek bandane 125 juta. Nek wong ora kena zakat mesti duwite ra nganti sakmono. Maka berdoalah untuk menjadi orang yang kena wajib zakat. Karena apa? Insya Allah hartanya itu oke. Gitu. Nah, maka termasuk juga kurang 4 menit. Termasuk juga salaman itu. Bapak Ibu, salaman itu ternyata keberkahannya itu luar biasa, manfaatnya itu luar biasa. Rasulullah ngendika, tidaklah dua muslim itu bertemu lantas berjabat tangan, melainkan akan diampuni dosanya di antara keduanya sebelum berpisah. Maka saya menekankan tadi, berkunjung itu, datang silaturahim, berkunjung ke rumah saudara itu penting. Karena apa? Ada ritual salaman di sana. Dan Rasul Allah berjanji, sapa wonge sing salaman, maka Allah akan menghapus dosa-dosa mereka sebelum berpisah. Nek ngobrol setengah jam, maka dosane oleh Allah Subhanahu wa taala itu dikumbah, diresiki sak suwene setengah jam. Begitu. Maka lebih sering-seringlah untuk berjabat tangan. Tadi jabat tangan mboten, Bu? Kalih jamaah yang lainnya jabat tangan nggih, Bapak? Melengos napa nyawang netranipun? Nyawang nggih? Oh, nyawang. Berkali beberapa bulan yang lalu saya mengatakan ciri-ciri wong uripe ra suwe kuwi nek salaman ora nyawang sing dijak salaman. Bukan karena benci, bukan karena setengah hati salamane, ya kok ujuk-ujuki salaman iki ora nyawang gitu. Tanda-tanda ra nganti 40 dina kas gitu. Tadi dipun emut-emut mau saling bertatapan mboten? Nek dereng bertatapan mengke salamane ya dibaleni meneh ben diperpanjang luwih saka 40 dina. Gitu guys, Bapak Ibu sekalian. Jadi mari kita bersama-sama untuk menjaga hati kita yang sudah bersih ini, yang relatif lebih bersih dibandingkan Ramadan sebelumnya, untuk tetap bersih. Diupokoro, nek ana reget gek ndang dilapi, nek ana noda gek ndang diresiki.
rasa ngenteni nganti ngetel, rasa ngenteni nganti ngendal, mergane setelah kalau sudah sampai ngetel ngendal itu le ngresiki kangelan. Bagaimana cara membersihkan hati? Perbanyak istighfar. Nek kleru istighfar, nek luput istighfar, kendang njaluk ngapura. Wabillahi mengatakan Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan kesempatan pagi hari ini. Sekali lagi saya terima kasih diberikan kesempatan untuk bersilaturahim, berkunjung di masjid ini bersama dengan orang-orang solih dan solihah. Mudah-mudahan keberkahan panjenengan meremen nulari saya insyaallah mekatan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah matur nuwun Ustaz Suryanto yang telah memberikan pencerahan kepada kita semua. Apa sih yang mesti kita lakukan setelah Ramadan kemarin gitu nggih, di Syawal. Alhamdulillah banyak sekali peluang bagi kita untuk menghapuskan dosa-dosa kita di masa lalu sehingga diperbaiki kehidupan kita ke depannya. Alhamdulillah, terima kasih juga Ustaz Suryanto berkenan memenuhi undangan kami. Beliau sibuk sekali Bapak Ibu sekalian. Iya. Kadang mau ngundang beliau tuh kayak ratau melu sarapan di sini itu loh. Ndek, apa masakane ra penak, apa ono masalah kali kula gitu. Gitu. Makanya bismillah kita undang lagi. Terima kasih sekali lagi Ustaz Suryanto. Kita doakan yang terbaik untuk Ustaz Suryanto dan keluarganya. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, keluarganya anak solih dan solihah, bisa punya rezeki melimpah ruah, bisa tindak Mekah Madinah. Amin Allahumma amin. Gitu Bapak Ibu sekalian, karena syuruk sudah masuk, semoga setelah ini kita sholat syuruk dulu 2 rakaat. Kita niatkan awal duha, termasuk duha juga, sehingga seperti yang Ustaz Suryanto katakan sebelumnya, untuk menyedekahi tulang-tulang, ruas-ruas tulang kita yang sebanyak berapa tadi? 360 ya, Masya Allah. Semoga kita tutup bersama terlebih dahulu. Sebelum kami tutup, total infak kegiatan gerakan subuh berjamaah pada kesempatan subuh kali ini berjumlah Rp141.000. Kami ucapkan terima kasih, alhamdulillah, jazakumullah khairul jaza kepada jamaah sekalian yang telah menyumbangkan sebagian hartanya. Semoga menjadi kebaikan kembali untuk Bapak Ibu sekalian. Hanya Allah yang dapat membalasnya. Terima kasih sudah dapat saya sampaikan. Qulu qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.